2017. Sudah 20 tahun kalian masih ingat dengan saya ya. Waktu itu pas Ustaz ceramah kami lari ke sana kemari anak-anak. Saat itu kami tak tahu, tapi sekarang kami sadar, kami kembali ke masjid karena kami ingat ayah, emak, ibu, bapak kami membawa kami ke masjid. Orang Melayu berkata dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kami ingin balik lagi ke basic kami yang lama. Anak-anak muda nun yang di belakang, nun yang di luar, nampaknya mereka tak menghiraukan, tapi sebenarnya malam ini pelajaran luar biasa terekam dalam hati benak mereka. Aku pernah dibawa ibu ayah ke masjid, maka mereka akan menjadi pengurus masjid, mereka akan menjadi ketua masjid, mereka akan menjadi bupati, camat, wali kota. Di tahun 2037 mereka akan perjuangkan Islam ini di Sumatera Selatan, insyaallah. Baru kita bangga. Ngomong-ngomong, jangan tersinggung ya Ustaz ya. Ya, memang betul kan Ustaz Somad? Iya. Masih hidup Ustaz? Masih lah. Sebagai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik itu bukan mesti kita lulusan FKIP. Mendidik mesti bukan menjadi guru, tapi menjadi orang tua juga mendidik. Jangan heran anak tak peduli agama. Hari Sabtu malam Minggu, hari Sabtu malam Ahad, bukannya anak dibawa ke masjid, dibawa ke karaoke. Masing-masing kasih mikrofon, habis itu foto selfie. Langsung di-upload, merajut kebersamaan keluarga dengan 3 lagu dangdut. Nanti mati kita, anak itu tak tahu apa yang mesti dibacakan. Apa yang dulu kita tanamkan ke otaknya, itu yang keluar muncul secara spontan. Dia tertegun, tertegak menengok orang tua sedang tertujuh kata. Tak tahu dia mau bacakan apa. Akhirnya dia ingatnya lagu dulu waktu di karaoke. Mama. Siap. Terbayang saudaraku, bagaimana ibu terbujur kaki, anak tak tahu buat apa, dinyanyikannya lagu mama dan papa. Siap. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Berapa banyak kita lihat di FB gambar orang yang mau sakaratul maut di-upload anak. Kalau nampakmu ayah emak mau sakaratul maut, mestinya kau bacakan ke telinga sebelah kanannya hadis Nabi, "Laqinu mautakum." Talqinkan orang yang mau mati sakaratul maut di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Itu yang kita ajarkan. Ustaz sudah sampaikan itu. Ya, hai anak keponakan, hai saudara, hai emak, kalau kau nampak nanti tanda-tanda aku mau mati. Kami belum punya anak, Ustaz. Dulu saya sebelum punya anak, pertama nikah, saya sampaikan ke istri, kalau kau nampak nanti aku tanda-tanda mau mati, jangan lupa kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti dia mau cepat aja. Nanti jangan takut cerita. Ini banyak laki-laki perempuan kalau sudah menikah tak mau cerita mati. Adinda, iya bang, abang baru nengok orang mati tadi. Memangnya kita tidak mati. Di bawah sana tanah, di atas inilah lembar dunia, bukan luas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas dunia. Ceramah, jatuh. Dari dalam sana naik ke atas, masa, jatuh mati. Dari dalam sana naik ke atas, razia, mati. Dari dalam sana naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Bukan lama dunia ini. Kalau zaman dulu ya, Pak Cik kami meninggalnya kenapa Mak Cik? Pak Cik engkau dulu waktu mau pergi ke sungai, dia mau menangkap ikan, dia pancing berat, disangkanya ikan apa, katanya ikan bau, rupanya buaya, mati dia.
Pergi Datuk kau dulu ke hutan, dipasangnya jerat untuk menangkap kijang. Disangkanya kijang datang, rupanya harimau masuk, mati dia. Dulu orang mati kan insidental, sekarang orang mati. Jangan kenapa mati? Habis makan daging kambing dikunang-kunang mati. Jangan kenapa mati? Habis minum teh manis diabetes mellitus mati. Jangan kenapa mati? Habis minum kopi mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna dia minum. Mati lah. Kelama hidup ini. Lalu kau mau cari apa hidup ini? Apa yang kau cari hidup ini? Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Dia meluakum ayyukum ahsanu amala, dia menguji siapa yang amalnya paling baik. Etos kerja, kerja. Apa yang mau dikerjakan? Yang mau dikerjakan apa? Apa yang bisa kau kerjakan? Tolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Saya bangga Pak Wali sholat subuh itu luar biasa. Orang sholat subuh memang wajib sholat subuh, tapi kalau sudah wali kota sholat subuh, tentu kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala. Mereka ikut. Abang mau kemana bang? Kata istrinya. Inilah aku suntuk betul Pak Wali. Sholat subuh pula dia. Akan datang kita cari wali yang tak sembahyang. Tapi ternyata yang memilihnya adalah orang-orang yang sholat subuh. Keluar memorandum, tahun depan kita milih pemimpin, pilihlah orang yang sholat subuh. Yang tak sholat subuh tak usah pilih, menang orang yang sholat subuh. Tapi yang jadi masalah, yang sholat subuh pula tak mendaftar. Bagaimana mau bisa terpilih? Makanya anak-anak muda yang punya bakat politik, saya selalu ceramah. Pernah saya ceramah di depan 9 gubernur. 9 gubernur. Gubernur BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan. Ngurus ikan. Mukanya ikan. Kupis lele. Badan Eksekutif Mahasiswa Paper-Taper Fakultas Pertanian, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Kalian yang punya bakat-bakat politik, ketua-ketua senat, presiden-presiden BEM, gubernur-gubernur BEM, nanti kalian tamat, kalian tolong agama Allah ini dengan politik. Ketika orang Islam meninggalkan politik, maka Islam akan dipimpin oleh orang yang tak mengerti Islam, tapi hebat dalam bidang politik. Hancur masa depan Islam. Maka yang muda-muda bangkit. Saya sakit hati kata bapak-bapak. Kenapa sakit hati? Ustaz kok nyebut yang muda terus? Yang muda lah yang bisa. Yang tua kan bisa. Yang tua itu urus saja lah Sekratul Maut. Janganlah kasar begitu Pak Ustaz. Yang tua-tua menulis bagaimana pengalaman Bapak dulu waktu masih aktif PNS, ABRI, polisi, tentara, yang purnawirawan. Menulislah supaya orang di masa lalu tahu, supaya orang di masa akan datang ngerti bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Tadi saya diberi kitab. Ibu-ibu, ayahnya sudah meninggal, 4 orang ibu-ibu menjumpai saya. Ini ada hadiah untuk Ustadz. Buku apa? Buku Al-Azkar, ditulis oleh Imam An-Nawawi, ditulis pada tahun meninggal Nawawi 676 Hijriah. Umur buku yang diberikan ibu tadi umurnya 700 tahun yang lalu. Kertasnya sudah bolong-bolong digigit rayap. Rayapnya sudah lama meninggal dunia. Imam Nawawi tidak punya anak. Imam Nawawi berjaga, tapi
hari ini kita baca sosok Muslim. Imam Muslim meninggal 261, datang Imam Nawawi meninggal 676. Dia tulis syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Buku yang dikasih ke saya tadi judulnya Al-Azkar, zikir pagi, zikir petang. Kitab zikir paling mantap Al-Azkar, dan itu ada di tangan saya. Saya akan pulang mengajar ke UIN. Ini buku saya Al-Azkar punya Imam Nawawi. Ustaz beli di mana? Dapat di Palembang. Luar biasa. Ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Kitab ini terlalu tebal, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Kitab tadi ada. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita tahu Simtud Durar? Dari mana kita tahu Ratib Al-Haddad? Dari mana kita tahu Ratib Al-Attas? Dari mana kita tahu Al-Barzanji? Dari mana kita tahu kitab Muhammad Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki? Dari kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya. Menulislah. Buya Hamka sudah meninggal hampir 40 tahun, tapi hari ini masih kita tetap nikmati tafsirnya. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Novelnya Tenggelamnya Kapal Panderrik, menetes air mata Zainuddin meninggalkan Hayati. Masya Allah, ketika Zainuddin akan pergi ke surau berselisih dengan Hayati, diselipkannya surat untuk Hayati, dibaca oleh Hayati. Membaca novel itu menetes air mata orang membaca, bergoncang. Kenapa Pak bergoncang? Saking hebatnya novel ini Pak Ustaz, seolah-olah aku berada di dalam kapal Panderrik. Begitu kututup novel baru rupanya sadar aku dalam angkot. Mana orangnya? Sudah meninggal dunia, tapi tulisannya tetap kekal abadi. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami tiap hari nulis. Mana bukunya? Nulis status. Tak bermaknakah status? Bermakna, tapi status kau yang berkualitas. Nanti kumpulkan 1001 status seorang anak yang suka update status. Tapi status itu mantap-mantap. Malam ini kami pengajian, rangkuman kajian tadi 1, 2, 3, 4. Yang paling berkesan bagi saya, nikahlah dengan pegawai Pertamina. Besok dia pengajian lagi di tempat Habib Mahdi. Dia buat lagi status rangkuman pengajian bersama Habibuna Habib Mahdi malam ini. Besok lagi ada acara dengan Pak Wali. Rangkuman kata sambutan Pak Wali tadi 1, 2, 3. Hanya saja malam ini tak bisa kurangkum karena Pak Wali tak menyampaikan apa-apa. Maka orang akan ingat apa yang dia tulis, maka dicetak, meninggal dunia dia, tapi orang paham situasi kondisi dia sedang bercerita. Ini penting untuk peninggalan kita di masa akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari berubah mindset, main otak, settingan otaknya berubah. Kalau laptop kita sudah tak lagi bisa, sering hang, maka install ulang. Setting ulang. Mindset ini penting. Sekarang banyak juga yang mindset, tapi tidak betul-betul. Main otak, setan. Mindset otak setan. Terbaiki cara pikir kita menjalani hidup. Kalau kau rajin berzikir, mantap. Kau rajin sholat, mantap. Kau rajin baca Quran, mantap. Tapi kau tidak smart. Smart artinya cerdas. Sekarang ada HP yang smart, namanya smartphone. Tapi yang megangnya goblok men. Smartphone di tangan goblok men, tak menghasilkan apa-apa. Maka kau mesti berpikir smart. Yang mewakafkan masjid, yang membangun musola, itu orang-orang yang smart, beramal singkat tapi royalti tak putus selamanya. Orang salat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Pahalanya mengalir, jamaahnya mengalir, zikirnya mengalir, doanya mengalir.
selesai sholat mereka pengajian, pengajiannya mengalir. Selesai pengajian mereka makan, makanannya mengalir kepada siapa? Orang-orang yang bersedekah. Think smart, berpikirlah cerdas. Yang kaya-kaya jangan lagi goblok bin jahil bin bahlul. Tak tahu dia mau buat apa ini duit banyak. Itu Pak Ustaz, bapak itu, dia punya kos-kosan dekat kampus. Berapa? 100 pintu. Pintunya aja. Dia buat kamar di dalam, pakai keramik, pakai tempat tidur, pakai AC, pakai laptop, pakai kamar mandi di dalam. Sebulannya 1 juta. Berarti sebulan dia dapat bersih 100 juta, 100 pintu. Itu Pak Ustaz kebun sawit dia punya, kebun karet dia punya, toko dia punya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid, karena dia pelit, kedekut, bakhil. Kalau lewat kota hari Jumat, kerincing. Kedengaran bunyinya Pak Ustaz. Ada dia bangun MDA. Pertama saya tanya masjid. Kalau ada dia bangun masjid, maka mengalir pahalanya sehari 5 kali. Ada dia bangun MDA, saya tanya MDA. Kalau ada MDA, seminggu dia dapat royalti 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari-hari libur, putus. Tak ada. Sekolah tak dibangun? Tidak. Pesantren? Tidak. Lalu bagaimana hartanya itu sekarang diperebutkan antara anak-anak dengan pengajar? Orang pintar makan harta orang bodoh. Ada anaknya jadi ulama? Tidak, karena anaknya tak sekolah. Lalu apa jadi anaknya sekarang? 2, satu hantu, satu setan. Musibah, musibah, musibah bukan kau sakit, musibah bukan kau mati. Musibah adalah ketika harta pernah singgah tapi tak pernah kau pakai menolong agama Allah. Istrinya yang dulu bagaimana? Inilah yang jadi masalah sekarang Pak Ustaz. Uang rumah itu mereka perebutkan, sawit mereka sembah sampai akhirnya kacau balau. Dan istrinya sekarang sibuk mempermak wajah istrinya plastik. 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 Berapa dia operasi wajah? 50 juta Bos. Habis itu dibelinya motor yang mahal itu. Kenapa? Karena dia mau mencari brownies, manis. Begitu menikah dapat suami baru, anak-anak muda mau nikah sama dia. Ada duit banyak. Mereka tahu ini sudah bau tanah. Tak lama lagi mati dapat janda kaya. Maka dia pun menikah. Saking kan kuatnya pegangan sama suami baru tadi. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang pakai kaki menunjuknya. Tak bisa lagi pakai tangan. Rasakanlah akibat tak menolong agama Allah dengan harta. Maka yang mau tanam kebun silakan. Islam tak melarang. Mau beternak kambing sapi silakan, asal jangan ternak nabi. Karena duit jual babi haram. Kenapa babi haram? Karena babi itu tak ada kaca spion. Serada serudu aja. Habis semua. Tainya pun dia makan. Saking kan jorok kotornya babi. Maka pengaruh makan luar biasa. Kalau ada orang yang masih seruduk saja, mungkin sedikit banyak sudah banyak babi yang masuk ke dalam badan. Karena sifat-sifat babi itu ada pada diri dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malu untuk mari kita berubah, berhijrah sama dengan berubah. Apanya yang berubah? Ustaz Somad itu dari dulu tak ada berubah gaya. Bajunya baju koko, pakai kain sarung, pakai sorban sebelah kiri. Dulu saya tengok warna biru, sekarang warna hijau. Ceramah saya pakai warna biru. Pas sedang ceramah ditarik jamaah, hilanglah mana. Diganti jamaah sama yang baru. Ganti warna hijau. Pas kemarin ceramah di Tembilahan, saya pakai hijau. Ustaz mentang-mentang yang undang partainya hijau, saya pakai warna hijau.
Ini tak ada hubungan sama partai. Saya bilang, saya kalau ceramah tak saya tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bisa Ustaz datang? Bisa. Partainya apa ya? Dah, yang penting dia bawa agama Allah, yang penting dia menolong menyatukan agama Allah, maka kita pakai. Betapa senangnya kita semua bersatu. Belum ada satupun dari mulai sekolah Al-Azhar Kairo cabang Palembang tadi, belum ada satupun sampai di rumah Habib Mahdi tadi, belum ada satupun sampai di masjid ini yang bertanya ke saya, Ustaz susunya apa? Tak ada. Tak ada orang Palembang mempertanyakan susu saya dari mana, lahir di mana, orang apa, bapaknya siapa. Nah, karena kita semuanya melihat orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Habib Mahdi tadi jelas Arab. Kalau yang ini Arab cuma. Jelas. Tapi kita tak pernah mempermasalahkan Palembang multi etnis, mau Arab ada, datang dari bumi Hadramaut, datang kemari mengislamkan nenek moyang kita. Kalaulah tidak datang Al-Shihab Al-Haddad Al-Jufri, Al-Shihab Al-Haddad Al-Jufri As-Saqaf, tak tahu mungkin hari ini kita masih senasib dengan Rohingya. Apa yang terjadi di sana? Mereka menyembah empat batu, lembu, kayu, hantu. Tapi begitu para habaib datang, nenek moyang kita bersyahadat, kita pun menyembah Qul huwallahu ahad. Ini ayat kedua enggak enak bacanya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ada seorang sahabat namanya Qatadah Ibnu Nu'man salat, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, baca Fatihah, walallin, amin. Tak terasa sudah 1 jam saya ceramah. Makanya dari tadi saya ke sana menengok. Tadi dimulai jam 8:20, sekarang 9:20. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Rupanya jurus saya sudah bocor ke Palembang, dikasih 2 botol. Paksa saya berdiri 2 jam. Baik yang dimuliakan Allah SWT, Qatadah bin Nu'man pun salat, selesai Al-Fatihah dibacanya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai itu dia rukuk, sujud, duduk, sujud, tegak lagi. Allahummin amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Isya sampai subuh ayat itu dilaporkan ke Nabi, ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Karena tak pernah dibuat Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah disuruh Nabi. Hai orang-orang beriman, salatlah kalian pakai qul huwallahu. Ya Rasulullah, ya ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia salat dari maghrib, dari Isya sampai subuh, terus ayatnya qul huwallahu enggak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu itu sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Dia sudah khatam Al-Qur'an berkali-kali malam. Ini meyakinkan Bapak ini yang selama ini ayatnya Qul huwallahu. Nanti malam Bapak, mari kita berhijrah malam. Selama ini kita tak pernah tahajud, Bu. Malam ini kita hijrah, Bu. Malam ini kita bangun tahajud. Ambil air, siramkan ke wajah istri dan suami. Bangun! Itu kalau nikah sudah 20 tahun. Tapi kalau yang kemarin nikah baru bulan madu, wake up my darling. Wake up my darling. Dibontangnya lah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini? Kanda di bawah mihrab cinta.
Lalu majulah siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lain lagu abang malah ini namanya lagu romantis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Rakaat kedua itu lagi dibaca. Abang tak ada hafal surat lain. Aku bukankah hafal Adinda, tapi dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, dalam sebuah riwayat itu disebutkan dalam Qatadah bin Nu'man salat dia dari maghrib sampai ke isya, isya sampai ke subuh ayat qul huwallahu terus, dan dilaporkan ke Nabi. Abang tak usah ceritalah, kita kan sama-sama nengok streaming dari malam. Artinya kalau ibu baru dapat suami yang hafal surat pendek, bersyukur. Masih dapat suami membangunkan malam sholat tahajud. Hari ini masih ada suami yang mau sholat sunnah, mau membangunkan malam. Di teman tetangga sebelah suami memukul bini, memijak, menunjang, menyikut, menanduk. Ini suaminya orang apa? Banteng. Tapi itu fakta, data nyata di tengah masyarakat kita. Maka bersyukurlah. Macam-macam penderitaan ibu-ibu sekarang. Ada pula suaminya itu lain. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi, bang? Sholat tahajud itu kan sama macam sholat tarawih. Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, kebetulan kau dapat imam saya. Ibu jangan mengutuk nasib. Jangan di depan dia berdoa, sakit hati dia. Ya Allah, kenapalah kau kirimkan imam saya ini? Berdoa sama Allah, aku bersyukur ya Allah. Di zaman ayah dan suami tak peduli sholat, kau kirim suami yang mau membangunkan aku di tengah malam. Masalah dia berbunyi tak aku permasalahkan ya Allah. Insya Allah lama-lama nanti berbunyi juga ya. Senangkan hati dia. Mari berhijrah. Biasanya orang anti dengan perubahan-perubahan. Manusia adalah agent of change, agent of change, perubahan. Jangan malu untuk berubah. Yang selama ini pengajian masjid biasa-biasa saja, buat yang luar biasa. Rekam, tak ada kamera, pinjam sama perusahaan. Ajukan proposal. Kami baru mulai dari nol. Rekam, perbaiki. Yang selama ini ngajinya itu aja bilang. Malam ini pengajian kita adalah tentang sabar. Besok pengajian kita malam ini tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok kita tentang kematian. Sampai-sampai orang udah menunjuk dia. Siapa? Ustaz sabar. Maka mulai berubah. Malam ini kita akan membahas kitab khatam, dari mulai bab awal sampai bab akhir akan kita selesaikan. Apa nama kitabnya? Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah, fikih versi 4 mazhab. Tapi sekalian, malam ini yang akan kita kaji adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Materi ini akan saya selesaikan dalam 45 menit. Begitu selesai azan Isya, maka kita pun stop, berhenti. Habis salat Isya akan kita buka tanya jawab singkat, padat, berisi. Ibarat mencincang sampai ke landasan, putus, selesai masalah. Sehingga jamaah tak lagi bingung bertanya, kalau bersentuhan batal apa enggak ya? Kalau bersentuhan batal apa enggak ya? Kalau bersentuhan batal apa enggak ya? Menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Ulang. Bersyahwat atau tak bersyahwat. Menurut mazhab Hanafi, bersentuhan tidak batal, bersyahwat tidak batal, tak bersyahwat tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan bersentuhan kulit, tapi maaf jima baru batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bersentuhan kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tidak batal. Jelas menurut tiga mazhab. Selesai.
Jumpa besok kawan. Pas mau kerja salaman dia sama istrinya. Pergi dulu ya. Ya, dah mama. Sampai di kampus dia sholat. Allahu Akbar. Sholat duha. Bro, iya. Ente sholat duha? Iya. Tadi dari rumah kan salaman sama istrinya. Aku nggak bersahwat, nggak mata. Kau tak bersahwat? Udah. Terus sama bini orang baru aku bersahwat gitu. Jelas. Sehingga orang saat lagi bingung menyalahkan, oh kawan ini pakainya mazhab kalau tidak bersahwat tidak batal. Kenapa kamu bilang begitu? Aku ikut mazhab Syafi'i. Kenapa kau tidak ikut mazhab aja? Aku tak salahkan ente, tapi kau jangan salahkan aku. Karena aku tak bisa membedakan bersahwat atau tak bersahwat. Kadang-kadang aku sangka tak bersahwat, rupanya bersahwat. Karena sampai hari ini syahwat itu kan gak ada lampunya. Kecuali kalau ada merah bersahwat, hijau tak bersahwat, kuning agak-agak bersahwat, abu-abu signal kacau. Kan belum ada tandanya sampai sekarang. Daripada aku bingung galau, maka aku ambil wudhu lagi. Air banyak, bukan kita di gurun pasir. Selesai berwudhu, datang setan berbisik. Kau sudah batal, kau sudah batal, kau bersahwat, kau bersahwat, kau bersahwat. Setan, kau jangan goda. Aku kan udah wudhu. Kata setan dia juga ya. Aku salah goda kayaknya gitu. Nah, jadi mengkaji itu selesai. Habis sholat isya tanya jawab, selesai pulang, besok bersilabus. Jadi kadang kita tak juga bisa kita salahkan jamaah ini. Kenapa dia tidak mau pengajiannya? Kenapa dia tak mau datangnya? Kenapa dia tak mau ke masjidnya? Kadang ada orang-orang yang sudah capek dari kantor, dikhususkannya nawaitu mau ke masjid. Sampai ke masjid kecewa saya Pak Ustaz. Akhirnya saya tak mau lagi datang. Memang awalnya memang saya sudah malas juga memang. Akhirnya materinya membuat saya malas. Oleh sebab itu maka jangan malu, mari kita berhijrah. Alhamdulillah di Palembang dari mulai sore tadi di sekolah Al Azhar sampailah tadi di rumah Habib Mahdi sampailah ke masjid ini. Semua perempuan Palembang berjilbab. Luar biasa. Entah malamnya aja Allah mana. Tapi sudah berjilbab. Belum ada saya menengok yang tak berjilbab. Di airport tadi lama saya tegak berjilbab. Tapi di airport tak bisa saya lama-lama tegak. Masih banyaknya berfoto saja. Foto bosan. Tapi alhamdulillah semuanya yang minta foto itu laki-laki. Tak ada perempuan. Kalau ada perempuan ngeri juga kita. Ngeri untuk tidak menolaknya. Nah, artinya apa? Ini bumi Melayu. Melayu identik dengan Islam. Bahkan Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang namanya. Tinggal layunya saja. Kau Melayu, iya. Kau mesti Islam. Kau mesti sholat. Kau mesti puasa. Kau mesti sunat. Jangan sampai berislam hanya 3 kali saja seumur hidup. Lahir, akikah, nikah, walimah, mati takziah. Acara apa? Acara akikah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Islam selesai. Kapan lagi berislam? Acara di masjid. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Islam. Kapan lagi Islam? Yang ketiga, malam nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu Badan Serikat Kemalangan harap datang ke rumah almarhum karena kita akan mendoakan. Hanya 3 kali saja berislam, yang lainnya sekuler, liberal. Memangnya kita mau kemana? Kita ini mau mati. Fir'aun kurang hebat apa lagi Fir'aun? Di Mesir masih tetap tegak berdiri Fir'aun besar. Satu-satu batunya itu kalau ditimbang katanya 2 ton. Saya tengok batu besar. Yang punya rumah megah masih pakai bata. Fir'aun induknya batako. 2 ton beratnya. Tiang pencakar langit dia buat. Sampai-sampai penjajah dari Prancis tertarik, mereka cabut tiang itu, mereka bawa pakai kapal laut ke Paris, ditegakkan di kota Prancis. Ada patung tegak.
tiang-tiang. Tertarik mereka melihatnya. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun yang hebat, yang perkasa, yang sombong itu sekarang terbujur kaku dengan tangan begini di dalam museum square Tahrir di tepi sungai. Saya masuk ke dalam museum, naik ke lantai 2, naik ke lantai atas. Begitu mau masuk ke dalam museum, berdebar. Mau masuk ke kamar Fir'aun, berdebar. Kenapa Ustaz berdebar? Tertulis bayar 100 pound. Saya buka dompet, saya bayar. Mau menengok Fir'aun pun bayar. Begitu masuk ke dalam, security mirip-mirip pula security itu bukan macam Fir'aun. Saya tengok ayah kata dia, masuk saya ke dalam. Untung di dalam itu sudah banyak bule-bule bawa anak-anaknya lari-lari. Lama saya termenung di dalam. Maksud saya mau buat video pendek waktu itu. Saya mau buat video pendek. Hai penguasa-penguasa yang macam Fir'aun, tengoklah ini. Tak bisa, no kamera, no kamera. Yalah, saya bilang, saya tengok Fir'aun. Hidungnya, rambutnya macam bulu jagung, giginya agak keluar sih. Saya tengok dia, inilah yang dulu menyembelih anak-anak yang disebut dalam pangkal surat Al-Baqarah. Yunabbi'una abna'ahum, anak laki-laki disembelih hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup. Sekarang terbujur kaku kering kerontang. Saya tengok ujung kakinya, kukunya panjang. Saya tengok kakinya, saya tengok tangannya, saya tengok dagunya. Saya betul-betul meresapi Fir'aun waktu itu. Khawatir bulan mata dia mungkin. Kalau sempat pas saya tengok gerak apa tak pingsan saya. Berapa kali saya baca ayat kursi Allah Apa yang terjadi pada Fir'aun sekarang? Ini pelajaran penting. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini ku selamatkan engkau, hai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu selamat, tak dimakan cacing tanah, kau tak dimakan rumput laut, kau tak dimakan ikan. Bibadanika kami selamatkan, padahal kau mati di Laut Merah. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelah engkau. Hai orang sombong, hai orang angkuh, kalian mati macam Fir'aun. Dan sampai hari ini belum ada bapak-bapak di Palembang yang memberi nama anak Fir'aun. Pak Ustaz, selamat datang ke rumah kami ya dalam acara akikah anak kami. Ini surat undangannya. Selamat akikah anakku Fir'aun. Tak ada. Pernah tak dengar kata sambutan? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fir'aun. Pernah tak nengok baliho besar? Jangan lupa pada pemilu ini coblos anggota legislatif nomor 13 nama Fir'aun. Tidak ada yang mau pakai nama dia, walaupun dia gagah dan perkasa, walaupun seluruh dunia takluk kepada dia, sampai dia ambil gadis-gadis dari Roma, dari manapun dia ambil, tak ada yang berani melawan dia. Berakhir juga dengan kematian. Yang angkuh, yang sombong, ingatlah mati. Keluar dari sini, ambil foto di Google, www.google.com, tulis di situ Fir'aun enter. Ambil gambar Fir'aun, letakkan di wallpaper, letakkan di HP. Ingat, kau akan mati macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga saya ceramah selama 1 jam 20 menit. 1 jam 60 tambah 20 80 menit. Bisa saya tahan tegak 80 menit. Jarang-jarang saya ceramah 80 menit. Di Masjid Agung An-Nur, video yang selalu Bapak lihat di YouTube itu 45 menit. Dari subuh sampai ke salat isyraq, habis itu kita stop baru buka tanya jawab. Itu pun duduk. Kadang saya baru ceramah 30 menit sudah keluar kuda. Baru ceramah 40 menit sudah pada menunduk.
Tapi hari ini luar biasa. Ternyata apa kata orang, jangan macam-macam Ustaz di Palembang. Orang Palembang itu tahan mendengar ceramah, bukan sekedar cerita. Yang duduk tetap tegak, yang tegak tak duduk. Itulah hebatnya. Kami sudah Islam karena kami sholat, betul. Kami sudah Islam karena kami puasa, betul. Kami sudah Islam karena kami berzakat, betul. Tapi ada satu yang mengunci Islam. Apa? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Siapa saudara kita? Non yang berada di atas Palembang, di atas Palembang, Kuala Lumpur, di atas Kuala Lumpur, Thailand, di atas Thailand, Burma. Di tepi Burma ada satu kampung namanya Arakan. Habis Arakan masuk Bangladesh, habis Bangladesh India, habis India Pakistan. Di Arakan ini ada setumpuk kecil umat Islam yang sedang disiram pakai bensin, dibakar, diletakkan di ban, mendidih darah, kita menengok dari jauh. Apa yang bisa kita buat? Tadi saya minta berdoa, yang saya doakan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Rohingya. Hari ini ada saudara kita datang menyediakan kota yang kau bisa tolong dengan dirimu, bisa kau berangkat jihad, tanganmu bisa berpegang senjata, pandai kau mana, tolong dengan tenaga. Saya tak bisa Pak Ustaz, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menolong dengan hartanya, dia sudah dapat pahala jihad. Berikan duit, berikan pakaian, berikan apa yang bisa kita berikan. Yang tak bisa, jurus paling bawah, doa. Doa pun tak bisa, mati aja. Tak ada lagi selain doa. Makanya di akhir majlis kita tetap memintakan lidah-lidah orang soleh berdoa. Ada kotak yang tersebar, isi dengan apa yang bisa kita tolong. Isi. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah hijrah ini, mari kita berhijrah. Itu bapak selama ini tak mau sedekah. Setelah Ustaz selama hijrah mau dia bersedekah. Selama ini tak pernah. Asal lewat kotak lewat aja. Tapi setelah Ustaz selama diisi. Berapa? 2.000 perak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa akan kita jawab. Kirimkan jawabannya melalui blog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.